Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jam berapapun kalian menonton, semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab baru, yaitu di bab 4, dan ini adalah part yang pertama tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Saya pastikan kalian bisa memahami pembelajaran saya paparkan dan kalian bisa memperhatikan dengan seksama. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi desentralisasi, otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu tentang desentralisasi. Pasti kalian sudah pernah dengar kata dari desentralisasi. Apakah kalian sering dengar? Saya yakin kalian sering. Nah, sekarang saya akan sedikit memberikan penjelasan arti tentang desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Jadi, desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Ada pendapat dari tokoh Amran Muslimin pada bukunya di tahun 2009 dan di halaman 120, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama desentralisasi politik, yang kedua desentralisasi fungsional, yang ketiga desentralisasi kebudayaan. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan pembahasan tentang ketiga desentralisasi tersebut. Mulai dari yang pertama, desentralisasi politik merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua, desentralisasi fungsional merupakan pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terkait maupun tidak pada satu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Nah, berikut tadi saya paparkan terkait tentang 3 desentralisasi, mulai dari desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, desentralisasi kebudayaan. Yang kedua, yaitu tentang otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Yang keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Di sini ada banyak landasan hukum dan bisa kalian lihat satu persatu, mulai dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang ketiga,
Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Yang selanjutnya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, ada Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang paling akhir, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, ada beberapa landasan yang perlu kalian pahami yang ada di saya bacakan tadi. Silakan kalian simak kembali dan kalian bisa memahami kembali. Yang kelima yaitu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua nilai, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara atau Einheitsstaat, yang berarti kedaulatan akan melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua yaitu nilai dasar desentralisasi teritorial, yaitu yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah wajib untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya harapkan dalam pembahasan yang sederhana ini bisa membuat kalian memahami. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru kalian. Cukup sekian pembahasan kali ini, kita akan berjumpa di minggu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.